dikasih buku apa? Ya buku catatan. Untuk catat apa gitu kan. Cukup bingung aja. Karena kan ya jujur saja sih para anggota, bukan para anggota sih, semuanya Teman-teman kita, termasuk saya sendiri itu kan yang sering menjadi pemimpin rapat, ternyata mereka tuh gak paham apa yang saya bicarakan. Dan saya tuh begitu bingung gitu, gak ada perasaan saya tuh, saya sudah menyampaikan poin-poin yang sangat penting dan ternyata poin-poin itu tuh gak ditangkap. Karena kan Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang di channel Belajar Podcast. Jadi di segmen ini niatnya mau belajar untuk podcast karena setiap orang, setiap kepala pasti punya ide, gitu, punya apa bayangan semacamnya lah. Jadi tidak ada salahnya jika kita belajar menuangkan itu dalam podcast. Jadi ya di kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang soal OSIS kita. Kebetulan kita kedatangan temu 2 orang yang sangat misterius, jadi biasa aja. Gupron sama Aldi. Langsung Pron. Silakan kamu masuk, jelaskan siapa kamu di OSIS, kayak gitulah. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Gufron. Kebetulan saya sudah lulus dari sekolah, yaitu SMA Negeri 1. Dan sebelum itu saya pernah masuk ke suatu organisasi yang jelas ya, OSIS itu. Dan kebetulan juga saya pernah menjabat menjadi ketua umum di OSIS angkatan 2022 dan 2023. Dalam kurun waktu yang tak begitu lama lah, saya terus berusaha untuk membangun minat para siswa gitu, baik di bidang olahraga ataupun di bidang intelektual, entahlah apa gitu. Yang penting saya terus berusaha bagaimana sekolah itu bisa bukan hanya tentang soal belajar mengajar, akan tetapi terdapat hiburan juga di dalamnya gitu. Sebelum saya masuk di MA tuh kan ya bisa dibilang agak Belar. pintar. Lebih terkenal. Tapi setelah masuk MA tuh saya diberi kesempatan untuk berubah mungkin, karena siapa yang sangka gitu pertama kali masuk saya langsung direkrut menjadi anggota OSIS. Dan seperti perasaan saya tuh sangat bahagia. Mungkin pintu di MA itu terbuka lebar untuk saya, tidak memilih siapapun gitu. Makanya saya sangat ingin berubah di MA. Dan di waktu itu ya senang sekali lah. Sebelum saya menjabat menjadi ketua OSIS tuh, saya ya emang sering duel lah sama Aldi gitu. Bagaimana OSIS itu berjalan, bagaimana kinerjanya itu. Dan di waktu kelas 2 saya kepikiran supaya tuh OSIS gak terlalu monoton gitu, gak hanya acara ini aja yang terus dijalankan gitu. Ya juga ada usulan dari beberapa guru agar OSIS itu gak hanya menjalankan sebuah acara-acara yang cukup mewah, karena ya saya sendiri juga gak setuju gitu. Gimana contohnya tuh misal seperti Maulid Nabi gitu, mengadakan acara yang ada ceramahnya atau apa itu, ya mungkin setuju aja, namun nggak ada feedbacknya ke kita. Saya sendiri tuh nggak memperoleh wawasan yang cukup luas dari situ gitu. bukan tapi seenggaknya tuh kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain ya emang seperti itu adanya. Makanya saya ingin merubahnya itu. Karena kan cuman lelahnya aja yang dapat, ya syukur-syukur dapat makanan gitu. Makanya sebelum menjabat tuh saya dan Aldi sudah berpikiran gimana cara merombak cara dari awal supaya dari sebelumnya tuh kita sudah berpikiran bagaimana
jika kita harus lebih dari generasi yang sebelumnya itu. Kalau seingat Aldi, apa biasanya yang kita rencanakan itu? Mungkin Ya, kalau Aldi gimana di? Waktu awal-awal mengapa harus ada di OSIS kayak gitu? Atau nggak sengaja masuk atau gimana? Gitu? Bukan nggak sengaja masuk. Kebetulan saya kan di MTS itu pernah ikut OSIS juga. Ya di MA juga ada pengumuman dari kakak kelas kalau saya direkrut untuk menjadi anggota OSIS gitu. Nah, agak kaget sih. Kok bisa saya gitu? Kan padahal saya sama aja dengan teman-teman yang lain. Oh, saya tahu, tidak boleh. Ya lanjut. Mohon maaf. Ya kalau ada Heran kenapa kok bisa saya terpilih gitu. ya heran gitu. Kenapa aku bisa saya? Kan ada beberapa teman yang lebih pantas mungkin. Ya udah jalanin aja karena saya udah diberi amanah, udah diberi tanggung jawab yang harus dijalankan. Bismillah aja. Tapi sadar kan tanggung jawabnya seperti apa? Kalau bayangannya awal-awal gitu. belum paham benar sih. Tugas OSIS itu apa, tuh rencana kegiatannya apa, kayak gimana, belum paham sama sekali. Ya udah jalanin aja, kayak ikut pertemuan-pertemuan gitu. Ya rapat, terus pada kelas 2 baru paham. Kelas 2 baru paham kalau OSIS itu organisasi yang memang menguatkan wawasan kita, menambah wawasan kita. Ya artinya itu sangat bermanfaat lah Iya. daripada bengong kayak gitu. Iya, saya melihat ada semangat yang berapi-api di kalian berdua. Sekarang saya ingin tahu bagaimana komentarnya jika ada orang yang tidak bukan tidak mendukung, tidak tertarik sama OSIS. Gimana menurutmu? kalau tidak tertarik masuk, Ya, tidak tertarik gabung lah gitu. ya kalau gak tertarik gabung tuh agak cukup aneh bagi saya. Soalnya bagi teman sekelas tuh selalu mengandalkan OSIS dan secara tidak sadar mereka tuh sempat mengatakan saya pengen masuk OSIS dan itu dikatakan oleh siswa yang agak nyeleneh di sekolah, agak nakal gitu. Ya saya memberikan spekulasi itu bahwa mungkin saja semua siswa tuh pengen masuk OSIS, pengen gabung ke OSIS, tapi karena nggak ada kesempatan, mungkin karena ada faktor Keterbatasan atau penilaian dari guru. Iya. Kalau menurut Aldi gimana di? Kalau ada orang yang nggak ngeh sama OSIS atau bahkan mencibir OSIS, gimana komentarmu? Kalau motivasi dari saya sih, jangan beranggapan OSIS itu sebagai beban di dalam melaksanakan tugas di sekolah. Artinya OSIS itu bukan sebuah organisasi yang memberikan beban kepada kita, melainkan memberikan tanggung jawab karena kita dipercaya telah bisa mengemban amanah tersebut. Nah sebenarnya kalau di OSIS itu, kalau kata guru sih, nggak ada nggak mengharapkan apa kalau di sini penghasilan atau apa gitu yang berbau seperti itu, melainkan sebuah pengalaman yang akan membawa kita kepada masa depan yang lebih cerah. Betul. Ya itu kan masa-masa di kelas 2 tentunya, kalau setahu saya ya itu kan bukan masa-masa jabatan sebagai pengurus inti. Di masa-masa kelas 2 itu setelah kalian banyak belajar kepada para senior, pastinya kan punya bayangan kasar gitu. Ketika belum menjabat OSIS itu apa yang kalian pikirkan gitu? Selain merombak-rombak gitu. Selain mengacaukan acara ya. Ya nggak apa-apa, memang kita dalam kemajuannya itu kan selalu ada perubahan lah, dan itu wajar-wajar saja sih. Dan kita sebagai pendahulu, termasuk saya juga di sekolah ini, di Anaja ini juga dulu pengurus OSIS, dan untuk saya pribadi saya sangat menyambut terhadap perubahan, asalkan perubahan yang
Benarkan. di yang tanggung jawabnya betul-betul diemban kayak gitu. Kita boleh melakukan inovasi, perubahan dan semacamnya, asalkan jangan ngomong doang gitu. Dieksekusi, nggak apa-apa gagal, yang penting dicoba dulu. Nggak cuman hebat gitu kan. Tentunya di masa-masa kelas 2 itu yang belum menjabat sebagai pengurus OSIS, apa ya? Pastinya kan punya rancangan. Kalau seumpamanya saya jadi pengurus, ngapain. Itu ada nggak? Ada sih sebenarnya, kita tuh kepikiran kayak seperti kalau awal pertama kita sebelum masuk tuh kita sempat kan ingin mengubah proker, ingat? Iya. Iya, di waktu itu bukan program kerjanya yang pengen kita ubah tapi soal jadwalnya gitu. Saya cukup tidak tertarik dengan jadwal yang disistemkan seperti itu gitu. Saya ingin seolah-olah benar-benar ada prokernya, namun tidak menutup kemungkinan dari para anggota yang lain tuh untuk yuk berangkat untuk lebih terbuka lagi gitu ya. makanya prokernya tidak tetap seperti ini gitu. Tapi ya agak kesampaian. Iya, ya sebelum saya respon dulu, mungkin dari Aldi, kayak gimana bayangannya kamu menemani Ya seperti yang saya katakan tadi, waktu kelas 1 kan masih belum paham gitu. Ya mulai kelas 2 sudah baru paham. Ya sebenarnya yang ada ide duluan itu yang gitu. Nah, saya cuma mempelajari lebih dalam. Kok bisa punya ide seperti ini? Terus dampaknya ke depannya itu seperti apa ya, gitu. cuman menguji ide yang muncul kayak Iya. gitu ya. Sebentar, ide yang muncul itu dari mana kalian? Dari apa? Dari buku di luar atau gimana? Atau ada guru dari sekolah lain yang mungkin jadi referensi atau gimana? Iya, ya saya tuh sebenarnya riset gitu tentang Iya. sekolah luar. Baca-baca juga Iya, gitu baca-baca di internet, kadang ya buka YouTube, kadang ada di buku juga gitu. Saya lihat tuh sekolah luar kok kayak OSISnya tuh seolah-olah lebih maju dari kita. Cuman bayangan saya aja gitu. Karena mereka lebih menampakkan ternyata bukan kitanya yang bukan kitanya yang tidak maju, tapi mereka lebih menampakkan ke kita baik di sosial medianya gitu. Makanya saya ingin ya dapat referensi dari luar gitu. Kadang ada referensi dari kampus juga gitu supaya sedikit asik gitu. Yang pertama terbayang tuh awalnya anggaran, karena kan saya tidak, kalau saya pribadi tuh tidak kuat lah mikirin proses jalannya uang tuh kemana kalau saya pribadi. Nggak begitu mahir Ya, lah. nggak begitu untuk mahir itu ya, gitu dalam- sadar kelemahannya sendiri gitu ya. Dan itu kan berarti kebanyakan memang ide yang muncul kebanyakan dari Gufron berarti ya dia. Ya enggak juga banyak. Ada Itu usulan ya dari ini teman yang juga. itu yang pengen saya tanyakan sama Aldi. Sepertinya Aldi itu orangnya menurut pengalaman saya juga, karena kita setiap hari gitu ya. Aldi lebih sifatnya memang menguji. Gufron itu meledakkan idenya, cuman Aldi kadang yang menguji itu. Pernah dalam menahan ide Gufron atau menyanggah ide Gufron, pernah terjadi perdebatan nggak? Kalau perdebatan sih enggak kayaknya. Ya kalau sampai konflik Enggak. enggak. Cuma kalau berbeda Ngobrol pendapat Pendapat gitu ada. ya sampaikan aja. Kok ini kurang serk ya. Iya. Nggak masuk sama Iya. anak-anak mungkin gitu ya. Itu di Saling Ya, konfirmasi dibicarakan gitu lah, iya. dibicarakan Kalau saya punya ide tuh konfirmasi ke Aldi konfirmasi ke saya. Saling setuju aja gitu. Akhirnya Ya karena memang kalian waktu kelas 2 itu masih bukan pengurus kan. Iya. Sebatas sebangku. Kalian sebangku kan ya? yes. Ya sebangku. Not bad. Ya itu teman rumpi yang paling Kalau nggak gosip ya. Iya. Itu pastinya terjadi setiap hari ya, obrolan seperti itu, walaupun sebentar tapi nanti ketika 1 tahun pastinya idenya itu sudah sangat banyak. Nah di akhir tahun berarti kita masuk jadi pengurus OSIS di kelas berapa? Kelas 3 kan? Kelas 3. Kelas 3. Di awal-awal kelas 3 itu gimana ceritanya? Kan idenya, pengalamannya udah cukup banyak nih. Terus gimana itu cerita masuknya, kok akhirnya bisa jadi OSIS gitu? Apa dipilih guru atau gimana? Ceritanya gitu. Ceritain aja buat penonton. Coba. Apa?
Ah, iya banget. Sebenarnya kita tuh ya biasanya kan kalau kebanyakan OSIS yang lain tuh dipilih secara umum di Iya, sekolah. dicoblos gitu Ya ya. dicoblos itu. Kalau kita karena kebetulan COVID kita Oh dipilih iya, sebelumnya. Covid. Betul Iya. betul. Kita sudah dipilih oleh beberapa anggota yang mana dilanjutkan untuk menjadi ketua. Sebelum itu saya di kelas 2 tuh sudah dipilih menjadi wakil ketua dan wakil sekretaris. Dan kemudian setelah kelas 3 barulah dilantik menjadi ketua umum dan juga sekretaris umum. Iya ya. Dan juga waktu itu dan juga sebelum-sebelumnya memang nggak begitu berbeda jauh. Saya sebagai orang dalam, sebagai pengurus juga di sekolah ini memang kewalahan kalau ingin melakukan pemilu lah gitu, anggaplah pemilu gitu. Dan saya sendiri sebagai pengurus juga di sekolah ini merasa itu adalah kekurangan yang harus kita benahi sebetulnya di kemudian hari. Alangkah indahnya jika kita bisa memilih pengurus itu sesuai coblosan atau sesuai suara anak-anaknya. Cuman itu pernah dilakukan, pernah berhasil, pernah gagal. Berhasilnya ketika rata-rata mayoritas siswa-siswanya itu literaturnya bagus. Itu kalau mengacu ke tahun-tahun yang lama dulu itu ada angkatan kakak-kakak saya itu maju karena anak-anaknya pintar-pintar. Cuman ada juga yang gagal. Dan sama sekali saya tidak berniat untuk merendahkan atau karena memang itu di luar kontrol kita. Artinya itu anggaplah cuman cerita, kita ambil benang merahnya. Gagalnya itu gini, ketika dipaksakan untuk memilih sistem elektoral kayak gitu, pemilihan umum, kadang anak-anak itu sembarangan pilihnya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Sebagai respon saya sebagai pengurus dari salah satu anggota Dewan Guru lah. Makanya dikhawatirkan karena itu tuh juga kondisinya COVID tahun lalu, gimana cara milihnya, gimana cara izinnya sama pemerintah gitu. Jadi diputuskan saja toh kalau mau mengacu kepada sebagian filsuf kan kalau udah jelas siapa ulamanya, siapa yang kompeten, mending pilih itu aja lah. Karena Dewan Guru juga punya kebijaksanaan tentunya, makanya dipilih sistem seperti itu. Kalau menurut Adi gimana Di? Lebih enak mana antara cucuan antara dicoblos sama langsung tunjuk gitu? Ya kalau saya sih lebih setuju sistem yang telah dilakukan oleh pihak sekolah itu timbang sistem coblosan cucuan gitu. Ya dengan alasan yang seperti barusan. Iya. Gitu ya. Kadang kan teman-teman asal nyoblos saja kan. Ya saya lebih setuju. Terus harapannya kamu itu gimana? Apa teman-teman harus dikasih pendidikan lebih masalah itu atau gimana? Menurut kamu gimana? Apa akan dipertahankan sistem kantor yang milih gitu? Atau teman-teman yang milih menurut kamu mana yang lebih baik sebetulnya gitu? Kalau saya sih, menurut pandangan saya sih, antara pihak kantor sama siswa itu lebih berhubungan. Sama-sama bertukar pendapat gitu mengenai siapa yang layak untuk dipilih. Ya mungkin bisa disiasati dengan kandidatnya dimusyawarahkan oleh senior-senior dan juga pihak kantor. Iya. Nanti silahkan anak-anak sekolah yang milih gitu ya mungkin ya. Ya itu juga upaya yang patut saya sendiri setuju gitu. Nggak tahu kekurangannya apa, saya belum tahu gitu. Dan di waktu awal-awal kamu menjabat itu yang saya ingin tahu dari kalian gimana emosionalnya. Apa kan udah dipilih kantor nih gitu kan, atau bahkan ketika dipilih anak-anak pun pasti ada respon emosional kan, atau takercet atau gimana waktu awal-awal itu? Ya kalau pas jadi ketua umum tuh karena saya sudah siap-siap sebelumnya kan sudah direncanakan bahwa tahun depan akan dilantik seperti ini gitu ya, saya mempersiapkannya dari kelas 2 dulu. Ya
kalau dibilang terkejut, agak terkejut dikit lah. Dibilang siap ya, benar-benar siap waktu itu sudah. Oke. Kalau kamu ketua umumnya kan, terpilih ketua umum. Aldi sekretaris umum. Kalau Aldi sendiri ketuanya kan bilang siap. Kalau kamu gimana? Ya kan posisinya sama. Dulunya saya dipilih untuk menjadi atau diposisikan sebagai wakil sekretaris. Oh ya, sama-sama di posisi. Ya kan di posisi itu, yaitu posisi sekretaris, saya sudah memahami mengenai tentang tugas-tugasnya ataupun amanah di posisi tersebut. Saya sudah sedikit memahami lah. Iya, sedikit banyak udah. Ya artinya sedikit banyak udah selama pengalaman kelas 2 itu tinggal diaplikasikan saja lah mungkin ya. Soalnya gini, kalau saya pribadi itu kan dulu juga dipilih sebagai ketua OSIS gitu oleh Pak Ong itu. Semoga Allah melindungi beliau dimanapun berada. Saya sempat shock gitu. Saya itu orangnya individual sebetulnya, nggak suka ngurus-ngurus apa gitu. Yang penting udah prestasi sendiri kayak gitu. Takutnya kayak gitu. Nah, kalian ternyata alhamdulillah enggak kan. Artinya kalian punya kepedulian yang lebih bersosial kayak gitu. Akhirnya karena saya shock di waktu dulu gitu, akhirnya saya juga tidak punya planning. Sejak kelas 2 saya nggak nyangka kan jadi ketua OSIS kayak gitu. Akhirnya banyak ngaco sih sebetulnya. Di awal-awal itu proker udah nggak paham gimananya. Dan dari poin itu sekarang saya sebagai orang yang menemani kalian, saya tidak mau mengulangi kesalahan itu. Dan selama setahun full itu, selama menjabat, saya betul-betul berbenah. Kalau dari yang semula amburadul, saya berupaya akhir tahunnya itu tidak amburadul. Kalau biasanya yang tidak sistematis, saya berusaha mati-matian untuk gimana OSIS itu berjalan walaupun saya tidak mempersiapkan sama sekali sebelumnya. Untuk pengalaman kalian gimana di bulan-bulan atau 3 bulan pertama? Gimana pengalamannya? Apa teman-teman juga menyambut gembira atau gimana gitu? Mungkin bisa diceritakan. Ya, alhamdulillah di waktu itu saya cukup. Jangan-jangan ada rivalnya yang iri gitu. Enggak. Ya lanjut. Karena rival saya emang ya cukup sejalan. Ya gimana? Kalau saya pribadi tuh dari awal kelas 2 sudah bersikap humoris kepada para anggota adik kelas lah gitu. Makanya saya tidak ingin dicap sebagai pemimpin yang otoriter, anggap gitu. Saya ingin dicap sebagai pemimpin yang cukup seperti kata Anda tadi, bersosial kepada yang lainnya itu. Makanya di waktu itu saya sering bercanda tawa itu dengan teman-teman gitu, sering ada guyon-guyonnya. Kalau bisa dibilang tuh di bulan-bulan pertama tuh lebih banyak guyonnya daripada seriusnya. Ya itu masa-masa penyusunan proker secara pasti kayak gitulah. Mempersiapkan acara-acara lain. Kalau dari Aldi sendiri itu kan tanggung jawabnya sebagai sekretaris. Itu gimana persiapan masalah prokernya? Kamu itu sesibuk apa waktu itu, kayak gimana ceritanya? Kalau ngomong kesibukan sih nggak terlalu sibuk karena kita berdua sama-sama bekerja untuk mencapai keamanan posisi gitu. Ya. Waktu pertama menjabat sebagai sekretaris umum itu mencatat kegiatan proker, terus agenda-agenda bulanan gitu. Anggaran seperti itu. Terus kayak ke teman-teman itu menyampaikan atau memperkenalkan ide-ide yang telah kami susun sebelumnya. Ya kurang lebihnya seperti itu. Memang posisi sekretaris itu terlihat nomor 2 di mata orang banyak. Tetapi secara porsi pekerjaan sebetulnya cukup
cukup lebih Iya, lebih cukup Aldi kalau rumit. Iya. Karena saya sempat tuh kan, saya sama Aldi kan sudah ada rencana dari awal gitu, yang rencana anggaran dana Iya. dikerjakan di rumah, dan kebanyakan Aldi yang ngetik. Di waktu itu saya agak bingung gitu, karena kan Aldi memang siap untuk menjabat sebagai sekretaris dan sudah siap ngotak-atik komputer. Kalau saya sendiri tuh belum, makanya saya banyak belajar dari Aldi di rumah itu. Dan kebanyakan ya mungkin capeknya lebih ke Aldi kalau di bulan-bulan pertama. Makanya patut saya patut saya tanyakan masalah gimana beban mentalnya dan semangatnya seperti apa ketika awal-awal menjabat. Soalnya sekretaris umum itu pasti sibuk di awal-awal. Wajib itu. Kalau ada sekretaris nggak sibuk, patut kita curiga ngapain dia gitu. Itu setelah saya tahu betapa sekretaris itu perlu diberi bantuan ya, perlu diperhatikan dan maksudnya dikasih semangat dan dorongan setiap saat. Mungkin ketua umum menurut pandangan saya lebih bertanggung jawab kepada sebagai sosok yang bisa menaungi teman-teman secara umum gitu. Cuman di belakangnya harus ada sekretaris. Karena yang secara teknis itu memang sekretaris yang harus membantu ketua umumnya. Kalau ketua umumnya kerja sendirian kan kasihan gitu. Sama juga bendahara, cuman bendaharanya nggak ada. Kemana? Nggak hadir sekarang gitu. Nanti kita undang. Gitu. Iya. Kita usut keuangannya. Sama kamu juga. Ya, itu di bulan-bulan pertama. Kalau di bulan-bulan kedua pastinya kan udah ada broker yang udah misalkan bisa ditempel gitu di kantor OSIS gitu. Itu gimana progresnya? Apa sambil lalu jalan atau memang sering manggil anak-anak untuk mengenalkan atau gimana ceritanya gitu? Kalau Di bulan kedua. Gitu. ya seperti yang dibilang awal tadi gitu kan, kalau saya ingin merubah broker, tapi karena ada beberapa faktor lah. Kemudian saya bukan menciptakan broker baru, tapi tidak tercantum dalam broker baru. Di waktu itu saya diskusi sama Aldi untuk gimana kalau kita ubah kegiatan OSIS ini lebih maju ke bidang olahraga dulu, karena kan jauh-jauh sebelumnya tuh gak ada bidang olahraga kayaknya gitu kan. Ya saya sering berkonsultasi dengan Aldi gitu, dan Aldi memberikan dorongan yang besar ke saya. Dan di waktu Di waktu itu semangat saya berapi-api dan tidak peduli apa yang dikatakan oleh pihak-pihak lain. Dan karena kekurangan ruangan atau fasilitas, kelas 1, kelas 2, kelas 3 saya jadikan ruangan untuk belajar. Setelah proses belajar mengajar itu selesai, kita lanjut ke bidang itu, entah itu cuma 15 menit atau 20 menit gitu. Dan ada beberapa yang dinaungi oleh kita sendiri dan ada yang dinaungi oleh para anggota-anggota adik kelas gitu. Kalau Aldi kan di kesenian gitu, Coretan tangan. Ya memang Aldi saya lihat di bulan-bulan kedua itu selain dia menjabat sekretaris, dia juga kebagian beban untuk jadi pelopor salah satu divisi ya gitu. Itu gimana Al? Perasaan kamu juga tantangan atau langkah yang kamu ambil itu gimana? Kopi. Karena secara administrasi kamu harus juga ngerjain, secara eksekusi juga harus ngerjain. Itu gimana keseimbangannya itu? Cara baginya gimana gitu? Kalau mengenai membahas tentang tugas sih, sebenarnya saya agak terbebani oleh tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada saya. Karena perasaan saya sendiri, saya bekerja bukan sendirian gitu, ada teman-teman yang lain yang bisa membantu. Kalau pertama kali menjabat sebagai propor koordinasi dari divisi tersebut, saya sangat semangat untuk bisa mengembangkan. Saya sangat semangat untuk bisa mendukung hal tersebut, karena beberapa teman juga memiliki semangat yang sama dengan saya gitu. Yang kebetulan hobinya juga sama dengan saya, yaitu di bidang kesenian.
Oke. Jadi memang kalau mau digambarkan secara umum di bulan-bulan kedua itu lebih ke sifatnya yang kegiatan porseni Iya. gitu, olahraga, kesenian kayak gitu. Dan memang apa ya, itu saya melihat, kan saya sudah beberapa tahun ada di sini. Memang dalam kisahnya memang menjadi terobosan baru. Itu volley udah lama mati, olahraga kayak gitu udah lama mati, dan di bulan kedua itu sama angkatan kalian dihidupkan kembali. Tentunya sesuatu yang baru itu pasti ada tantangan. Iya. Apa waktu itu tantangannya? Ya tantangannya Apa dimarahi guru atau gimana kayak gitu? Karena memang kalian kayak bikin jalur rel bukan yang biasanya gitu. iya, agak berbelot. Ya nggak apa-apa asalkan dipertanggungjawab. Gimana gitu? Kalau tantangannya sih, kalau dibilang berat, agak berat. Tapi kalau dukungannya cukup banyak juga. Iya, iya, Bahkan di pihak guru tuh ada dukungan yang cukup besar sebenarnya. Tapi karena mungkin itu kan mendadak lah. Karena niatan awal saya tuh bukan ingin benar-benar kegiatan ini itu Baru. berlangsung seterusnya, cuman ingin memperkenalkan gimana sekolah itu bukan hanya tentang belajar, karena kan agak bosen mungkin berangkat dari sekolah, pulang di sekolah ya cuman dapat capeknya. Makanya saya ingin di waktu itu mengadakan hal lain gitu. Ya tantangannya yang cukup berat cuman dari semangat mereka. Yang naik turun gitu. Iya, naik turun dari awal tuh naik banget. Kalau ingat tuh di silat pertama kan ingat kan, di silat tuh kalau yang pertama adalah sekitar 50 orang, dan di minggu kedua berubah drastis menjadi 5 orang gitu kan. Begitu sangat kacau gitu kepada pelatih silatnya tuh agak ya Kayaknya nggak enak gitu ya. Iya. Iya. Kalau Itu tantangannya. Kalau dari segi administrasi, Al, gimana ya cara mengcovernya? Apa di awal-awal sistem pencatatannya, sistem perencanaannya gimana itu tantangannya? Apakah kamu tidak terkejut? Kan di waktu itu kayaknya kita kita sampai apa ya? Pengen ada metodologi baru yang sekiranya bisa mencatat dengan rapi. Iya. Saya juga ikut memikirkan waktu itu karena administrasi kita bisa dibilang lemah, kita harus akui. Dan sampai sekarang LPJ belum. Cuma ada apa itu? Ya, gimana Ali tantangannya untuk administrasi? Apa langkah-langkah yang diambil waktu itu? Waktu itu kan ada ide masuk dari siapa? Dari Sambian. Betul aja punya Risa Brian. Ada aja jadi mau ada. Hah? Itu terserah. Ada jadi mah. Iya, dak remah cara nanya dak remah lah. Ki awal-awal kan acara itu ya kita ingin tahu bagaimana ceritanya. Kan waktu awal-awal di bulan kedua itu acara udah jalan. Terus gimana cara seorang sekretaris atau sekretariat itu mendokumentasikan itu semua? Karena yang namanya organisasi kan harus tercatat, terbukukan kayak gitu. Kalau cuman mengalir begitu aja itu bukan organisasi, paguyuban lah kayak gitu, bukan kayak OSIS kayak gitu. Gimana strategi yang diambil? Awalnya kan gini. Langkah pertama yang diambil untuk mensukseskan atau mewujudkan apa yang telah kita rencanakan sebelumnya, mencari anggota atau teman-teman yang benar-benar minat terhadap sesuatu perkumpulan tersebut, misalnya kayak silat, volley, kesenian itu. Kita apa metode catat? Oh iya. Iya, apa? Pakai apa angket kayak gitu. Nah, Dikasih selebaran lah, selebaran. gitu. Itu teman-teman disuruh memilih yang mana yang mau lebih mendalami, yang lebih didalami. Minimal gak ada batasan kan? Gak ada batasan. Kita kumpulin itu semua, kita catat satu persatu, terus kita daftarkan nama-nama mereka yang sudah mereka cantumkan di berbagai kelompok atau klub. Terus kita adakan rapat
pertama kali itu rapat, kalau nggak salah klub kesenian dulu. Klub kesenian rapat, yaitu membentuk sebuah struktur, kayak siapa koordinasinya, bendaharanya, terus sekretarisnya dan lain-lain. Terus habis itu barulah ke perkumpulan yang lain. Gimana? hari berkumpulan atau waktu berkumpulan. Kita nentuin sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Kita membentuk sebuah perkumpulan yang mana perkumpulan tersebut biasanya berkumpul di Dijadwalkan waktu mainnya kayak apa kayak gitu ya. Terus yang lebih penting dari itu, kita membuat agenda yang mana agenda tersebut kalau nggak salah seminggu berapa kali gitu. Iya, Kita setiap berkumpul mau apa sekarang gitu. Iya. Jadi dibicarakan sama teman-teman sesuai minat masing-masing gitu. Dari pihak kamu sendiri selaku sekretaris itu kewalahan nggak mengcover itu semua, membuat jadwalnya gimana? Kamu merasa kayak apa dulu? Ya kalau bicara tentang lelah sih, tapi kalau bicara tentang semangat itu enggak, karena ada teman-teman yang lain juga yang sangat memberi motivasi, memberi semangat. Oke, maksudnya itu dari yang tugas yang sangat sebetulnya itu rumit. Itu gimana kamu mempermudahkannya? Apa pakai metode ditempel di mana itu? Kalau orang biasa itu nggak mungkin ingat program yang sebebas seperti kalian itu. Dan juga untuk kamu sebagai sekretaris itu kan di awal-awal kedua pasti pusing memikirkan banyak terobosan baru kayak gitu. Itu gimana cara kamu pastinya kamu dibantu sama teman-teman. Itu gimana cara kamu mengkomunikasinya? Apa mereka dikasih bekal apa atau gimana? Ya mereka sih dikasih semacam kayak buku kecil, buku catatan yang mana setiap koordinasinya itu di setiap klub menyusun sebuah kayak kegiatan atau agenda apa yang telah mereka inginkan atau yang akan mereka laksanakan. Terus mengenai tentang anggaran juga kita berikan itu kepada koordinasinya satu persatu untuk dicatat. Setelah dicatat itu kita adakan rapat besar-besaran di OSIS mengenai tentang program atau agenda yang telah tersusun oleh klub-klub yang lain gitu. Iya, memang itu termasuk kelemahan banyak orang. Memang kelemahan manusia itu kan pelupa yang naif. Kata guru-guru saya memang mengatakan seperti itu. Akhirnya kita bisa mengambil banyak pelajaran dari catatan-catatan semacam itu. Penting memang untuk diceritakan yang semacam ini karena dari catatan yang sesimpel itu sebetulnya kita memiliki banyak keuntungan. Ya, izinkan saya meresponnya. Dan saya sebetulnya juga terharu dengan metode seperti itu. Artinya teman-teman yang biasa leha-leha karena sudah memiliki catatannya, catatan itu bisa menjadi teman untuk dirinya. Oh, saya punya jadwal ini sekarang. Saya punya jadwal ini sekarang. Dan alangkah baiknya itu juga diterapkan di jenjang berikutnya di kampus nanti. Catatan-catatan seperti itu. Makanya dulu saya juga sedikit menekankan, juga sedikit mengajak teman-teman OSIS untuk memakai metode seperti itu. Dan sepintar-pintarnya kita, kalau boleh, sepintar-pintarnya kita itu kalau tidak mengandalkan catatan, ya akan capek gitu. Bayangin kita akan mau ngingat banyak, mending bawa catatan, taruh di tas, itu jadikan itu sebagai pemandu kita, petanya kayak kita. Yaitu masalah catatan, dan saya sangat mengapresiasi karena memang dia setahu saya memang itu dilaksanakan sama teman-teman itu. Ya walaupun memang kalau nggak salah teman-teman itu disangkanya buku apa itu, nggak di awal-awal kan nggak ngerti. Iya. Gimana itu ceritanya? Apa salah mengajarkan apa gimana?
Kalau seingat saya tuh cuma dikasih buku apa? Ya buku catatan, untuk catat apa gitu kan. Cukup bingung aja. Karena kan ya jujur saja sih para anggota, bukan para anggota sih semuanya, Teman-teman kita. termasuk saya sendiri itu kan yang sering menjadi pemimpin rapat. Ternyata mereka tuh gak paham apa yang saya bicarakan dan saya tuh begitu bingung gitu, gak ada perasaan saya tuh saya sudah menyampaikan poin-poin yang sangat penting dan ternyata poin-poin itu tuh gak ditangkap karena kan didefinisikan gitu, bukan yang pertama poin ini enggak, saya cuma cerita gini dan ternyata mereka tuh gak paham, mungkin ya metode saya salah gitu, cara menyampaikan saya salah gitu. Ya, kita sebagai pengurus dan juga sebagai orang-orang yang taruhlah berada di tengah-tengah orang banyak, memang bagus untuk memiliki evaluasi terhadap diri sendiri pastinya, dan saya juga mengapresiasi hal itu. Termasuk saya sebagai pendamping kalian lah, juga merasa jangan-jangan saya sebagai pendamping juga ikut bersalah di dalam perjalanannya. Banyak penyesalan sebetulnya. Ternyata saya salah mengajarkan. Cuman ketika kita berbicara masalah seperti ini, gimana menurut kamu? Sebentar, ini saya pengen tanya jujur di podcast ini. Gimana ketika kamu mendengarkan apa yang diarahkan oleh guru, misalkan ternyata salah, menurut kamu gimana? Saya pernah cerita kali gitu. Kalau diarahkan sama guru tuh, saya pernah bilang, saya tuh kalau udah sependapat dengan guru gak usah dibicarakan lagi, kita lanjut. Iya, kalau tidak sependapat, maka dari itu saya harus banyak berkonsultasi lah dengan para anggota, terutamanya ya Aldi yang cukup paham dengan para anggota itu kan. Sering kadang kalau boleh jujur tuh yang sering kita pikirkan tuh, terutama di kelas 3, saya dan Aldi tuh sering bicarakan OSIS. Entah itu di rumahnya Aldi, di rumahnya saya, baik di jalan itu kan. Saya tentang cerita kalau arahan dari guru seperti ini gimana Al. Dan di waktu itu ketika guru sudah menyampaikan ide, saya juga menyuarakan ide ke Aldi. Kalau gini gimana Al? Setuju gak? Ya kalau Aldi setuju lanjut. Kalau Aldi gak setuju, mungkin dari pendapat guru dapat dibenarkan oleh Aldi, saya lanjut. Pastinya Aldi juga selalu mendengarkan catatan-catatan dari teman-teman. Iya. Itu kayak apa kalau dari teman-teman kira-kira Al? Apa juga manut-manut aja gitu, atau mereka juga ada komentar keras, OSIS harusnya gini, harus gini, gimana ceritanya? Nah, kalau boleh jujur sih, kalau teman-teman itu lebih lebih pasrah itu dari ide-ide yang sebelumnya. Misalkan kita mengenalkan atau memberitahu teman-teman, ada ide seperti ini kan. Ya teman-teman responnya itu oke-oke aja, setuju-setuju aja, asalkan mereka tidak terbebani, mereka tidak kesusahan gitu. Enggak nambah kerjaan gitu. Iya. Allah, iya ya, itu penyakit kita semua. Entah kenapa malah sampai sekarang itu menjadi keadaan paling Ngeselin. paling nyaman. Dan sudah banyak cerita-cerita yang cukup emosional dari di awal-awal kita menjalani OSIS. Kalau kita mau meloncat langsung ke akhir kepengurusan, kira-kira apa yang akan kamu ceritakan secara singkat? Apa berhasil kebanyakan atau gimana gitu? Kalau setahun itu banyak berhasilnya atau banyak? Kalau dibilang berhasil atau enggaknya sih kalau kebanyakan gagalnya. Tapi saya tidak putus asa. Iya, tidak putus asa gitu, tidak menutup pintu untuk melanjutkan jalur baru, entah untuk melanjutkan jalur yang lama itu. Sebenarnya banyak yang belum saya sampaikan kepada para anggota, semisal kayak dari awal sih kita sudah kepikiran bahwa nanti di akhir tahun kita pengen evaluasi besar-besaran. Kita akan cerita tentang kesalahan kita dan sebagian acara yang belum kita
terselesaikan, semoga bisa diselesaikan oleh para penerus gitu. Itu yang belum tersampaikan kepada para anggota. Kalau dari Aldi sendiri gimana? Apa sama komentarnya atau ada tambahan mungkin gimana? Pastinya kamu kan lebih terstruktur catatannya gitu. Enggak, sama-sama aja. Sama-sama aja. Enggak gitu. Gini, sebenarnya kan ide tersebut sudah kita rembuk bersama terlebih dahulu. Kalau kita di akhir jabatan akan mengadakan evaluasi seperti itu. Ya gitu. Artinya kalau melihat catatanmu sendiri di anggaplah LPJ lah, kan pastinya kalian bikin kan entah di Google Drive atau di catatan kasarnya itu. Kira-kira berapa persen menurut catatanmu Aldi? Pastinya Aldi lebih tahu. Catatan sih. Misalkan prokernya 10 itu yang bisa dibilang nggak punya utang gitu. Maksudnya bukan utang duit. Nggak, maksudnya sukses gitu ya. Berapa dari 10 itu misalkan? 8. Ya. Alhamdulillah 8. Itu gimana kriterianya? Apa yang penting pernah jalan atau ada sesuatu output? Gimana cara kamu ngukurnya itu? Dari satu acara dikatakan sukses tuh gimana kamu ngukurnya? Apa yang penting jalan gitu? Atau apa yang penting ada hasilnya walaupun jalan cuma satu kali? Gimana? Ya, kalau dibilang suksesnya itu gimana? Ya kalau dibilang suksesnya itu sebuah kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana kita. Oh iya, sesuai dengan keinginan kita. Itu meskipun ada beberapa hal yang mungkin menyeleneh atau tidak sesuai gitu. Nah, dari yang 8 itu kan ada 2 pastinya yang cukup juga pasti mengenang lah di hati kita. Kira-kira apa evaluasinya? Kenapa itu bisa taruhlah tidak sukses dan itu mungkin bisa diperbaiki oleh generasi berikutnya? Apa kira-kira? Yang Ini kan ada gagal-gagal. dua gitu kan. Kalau yang pertama tuh dari saya, karena kebetulan ada 2, saya sebenarnya dari awal pengen mencatat semua kesalahan dan dibentuk seperti buku awalnya. Karena sudah gagal, ya akhirnya pasrah aja lah. Karena menurut saya itu cukup penting. Namun kalau dibuat seperti kayak cerita, takutnya tuh para generasi itu nggak baca gitu. Kalau yang kedua itu mungkin Aldi LPG. LPG. Ya. Sedih deh. Pastinya dari kegagalan yang kita miliki itu patut dibukukan juga. Dan saya sebetulnya ingin banget walaupun kita teman-teman udah pada lulus semuanya, itu tetap dikerjakan seburuk apapun, yang penting ada. Karena itu menyenangkan, itu bukan beban sebetulnya. Kayak seperti diary, ketika dibaca di waktu-waktu senggang itu bagus untuk kita. Kira-kira gimana kamu akan menyayati ke belakangnya? Apa masih mau dikerjakan atau masih mau walaupun belum sempat ditulis menjadi buku, gimana cara itu kesalahan kita itu untuk dibagikan ke adik-adik kita? Kamu punya pandangan seperti apa? Kalau menurut saya sih lebih kepada bercerita mengenai tentang kesalahan-kesalahan ataupun sesuatu yang harus kalian, kalau adik-adik kelas itu harus kalian perbaiki gitu. Ya karena adik-adik kita itu memang lebih senang diceritakan kayaknya. Tapi itu kalau boleh saya menyarankan kepada kamu, sejelek apapun bikinlah 5-10 lembar gitu. Dan bukan catatan volley berhasil, bukan gitu. Catatan evaluatifnya, misalkan gak enak kalau ditaruh siang-siang. Nah, itu catatan kayak gitu yang penting. Itu kita masih belum punya. Termasuk kamu sendiri ketika awal menjabat gak punya catatan seperti itu kan. Akhirnya tiap tahun kita bikin ide baru. Kalau kita punya catatan seperti itu kan tinggal
melanjutkan yang udah bagus dan menambah yang sekiranya kita mampu kan kayak gitu. Jadi saya menyarankan untuk Gupron pastinya siapkan untuk nemeni Aldi menyelesaikan itu Siap. sampai kapanpun. Ya dibikin, diminta tolong ya. Itu bukan nambah beban seperti yang kamu katakan tadi. Itu bukan nambah beban, tapi itu untuk kebaikan kita semua, teman-teman kita, juga generasi bangsa semuanya, anak-anak Indonesia. Jika kita memiliki adat atau kebiasaan baik seperti itu, tidak ada apanya. Maksudnya Allah itu untuk memakmurkan kita, untuk mensejahterakan kita itu lebih masuk akal gitulah. Ya walaupun semuanya ada di tangan Allah, tetapi kan kita harus juga berusaha. Ya udah banyak ini podcastnya. Ya kayak. Dan udah malam, sebaiknya kita tidur. Itulah pemirsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Maafkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.